Itu abang mengusulkan itu bukan karena nggak suka atau benci kan sama Pak Purbaya ya? Saya nggak kenal. 1000% saya dukung. Waduh, ini mesti dicatat ini. Iyalah. Banyak orang nggak tahu bang, misalkannya abang nggak suka sama Pak Purbaya soalnya. Iya itu kan gini, kita ini kan banyak sumbu pendek. Kita juga berharap Menteri Keuangan ini sukses. Karena kalau dia nggak sukses, hidup Mas Goib jadi goib, hidup saya jadi goib nanti. Curhat. Ya curhat lah. Bagaimana ini begini, bagaimana menghadapinya gitu. Ya kita tampung aja ceritanya. Orang terkenal juga berarti ya? Orang terkenal semua. Ya lihat aja daftar calling saya nanti. Terus saya lihat ya. Lihat aja nanti. Mungkin Mas Goib nggak suka, tapi saya dukung Amran memperjuangkan nama baik dia. Kenapa bang? Nah untuk urusan Pak Jokowi, beliau bisa tuntut pidana nih. Tentu kalau beliau mau menempuh soal pidana, beliau sudah yakin betul nih bahwa beliau bisa menangkan ini. Kalau nggak orang biasa, orang normal kayak kita, nggak akan punya daya tahan kayak gitu. Ini punya daya tahan kayak gini, kalau nggak orangnya spesial nih, ya, kalau nggak ada yang orkestrasi, itu aja. Maksudnya abang ada bohirnya gitu? Ujung-ujungnya kemana, saya nggak tahu. Orang ini kan musuh Pak Jokowi juga pasti musuhin Gibran kan. Nilai harga dirinya, mungkin bukan nilai harga diri, nilai nama baik dia mungkin segitu gitu loh. Dulu saya juga nuntut media yang sama 64 miliar kok. Kenapa sampai sebegitunya Bang Hasan memperjuangkan nama baik? Karena itu cerita dari awal sampai akhir ngibul semua. 14 halaman ngarang semua, saya udah bilang ini cerita ngarang. Kalau kamu tulis, kita berakhir di pengadilan nih. Ya kita mungkin sebulan digituin, kita udah gak sabar kita. Ya kan, ini berbulan-bulan, lebih dari setahun digituin terus. Kesabarannya juga udah level dewa ini. Zamannya Bung Karno, belum jadi presiden, Bung Karno sudah jadi penganjur Romusa. Juru kampanye Romusa itu namanya Bung Karno. Sama kayak dibilang ternak, kamu tiap sebentar nuduh orang yang mendukung Pak Jokowi sebagai ternak. Kamu apa? Coba bayangin diri kamu kalah sama ternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dijawab sendiri. Waalaikumsalam. Meski tidak menjabat, tapi suaranya tetap lantang. Terakhir beliau bicara soal menteri yang lagi fenomenal, Purbaya, dan langsung viral di mana-mana. Anda tahu ini siapa? Udah pasti. Ex Kepala PCO, Bang Hasan Nazpi. Apa kabar Bang? Kabar baik, Alhamdulillah. Terima kasih sudah kembali hadir di Bikin Terang. Sama-sama. Semoga nasibnya tambah terang. Ya? Atau sudah mulai terang nasibnya. Ketika tidak lagi menjabat, kemudian jadi komisaris, tiba-tiba muncul lagi, langsung bicara soal Purbaya. Kenapa Bang? Enggak ada niat bicara soal Pak Purbaya, cuma ditanyain aja waktu itu. Karena beliau lagi viral, ditanyain aja. Ya, tidak ada, maksudnya dengan sengaja membahas itu kan. Berarti itu menjawab pertanyaan aja. Dan jawaban abang itu berarti abang ngikutin ya Pak Purbaya itu? Saya ini kan basisnya konsultan politik. Ya. Nggak ada berita politik yang kelewat kan. Dari meja saya kan selalu ada resume monitoring media, sosial media, sampai hari ini di meja saya ada itu. Jadi apapun isu, pasti dapat. Sekecil apapun isu itu ada di atas meja saya gitu. Jadi pasti mantau lah. Nggak ada yang pesen ya? Bang Hasan itu Purbaya tolong dong diingetin gitu. Enggak. Sebagai orang yang sudah bebas kan saya bisa berpendapat. Dan apalagi ini pendapat buat kebaikan pemerintah kan. Jadi saya lakukan itu, menjawab itu pun dalam rangka kebaikan pemerintah. Gitu. Kenapa? Karena pada dasarnya saya kan pendukung establishment. Pendukung establishment itu mau di dalam pemerintahan, mau di luar pemerintahan, dia tetap jadi pendukung pemerintah gitu. Kenapa Pak Purbaya diusulkan oleh abang tidak perlu menyenggol atau menyindir koleganya ketika berbicara di depan umum? Ya itu kan pengetahuan umum aja. Ini pengetahuan umum aja. Mas siapa? Punya karyawan berapa? Karyawannya gaib nggak? Karyawannya asli kan? Asli. Punya karyawan berapa? Asli. Ribuan lah kita. Ribuan. Kalau rapat redaksi boleh debat nggak? Oh boleh kalau rapat. Boleh debat. Boleh. Ya? Boleh debat di sosial media nggak abis itu? Ya nggak boleh dong. Itu kan internal. Ya.
Itu perlu sekolah tinggi-tinggi nggak kita untuk tahu itu? Iya. Ya maksudnya kenapa itu jadi pertanyaan gitu loh. Kalau ada yang merasa saran saya aneh, itu justru orang itu harus dipertanyakan gitu. Sama aja, organisasi di mana-mana begitu. Mau organisasi swasta, mau organisasi pemerintahan, mereka berdebat di dalam. Itu abang mengusulkan itu bukan karena nggak suka atau benci kan sama Pak Purbaya ya? Saya nggak kenal. Belum pernah ketemu sebelumnya? Iya, ketemu 2 kali mungkin dalam rapat kabinet, tapi kan saya nggak kenal. Nggak kenal dan nggak ada masalah pribadi juga. Gitu. Dan kalau saya ini dalam politik itu nggak ada urusan personal. Nggak ada urusan personal. Kita politik objektif aja. Tapi soal kebijakan Pak Purbaya, ada dong beberapa hal yang cukup bagus menurut Bang Hasan. Malah saya jadi pendukung kebijakan. Kalau kebijakan, saya malah pendukung kebijakan. Kebijakan dia mengambil tindakan berani untuk menaruh uang di sistem ekonomi agar berputar, 1000% saya dukung. Waduh, ini mesti dicatat ini. Iyalah. Banyak orang nggak tahu, Bang. Misalkannya abang nggak suka sama Pak Purbaya soalnya. Iya, itu kan gini, kita ini kan banyak sumbu pendek yang kemudian dengan dengan serampangan berkomentar dan berpendapat juga di media sosial. Banyak kalimat-kalimat dipotong-potong dengan serampangan tanpa mengetahui apa poin opini itu secara utuh. Ya, dunianya lagi begini. Iya, tapi kalau ditanya orang, ya saya begitu aja. Tapi khusus itu aja, kita dalam pemerintahan itu harus nggak bisa kerja sendiri. Kita kerja bareng-bareng. Dalam kabinet, kerja bareng-bareng dengan sesama anggota kabinet. Pemerintah pusat harus kerja bersama-sama juga dengan pemerintah daerah. Kita kan nggak bisa jadi Superman sendiri, giring bola dari gawang kita sampai ngobolin gawang orang lain, kan nggak bisa. Katanya Messi aja nggak bisa kalau cuma sendirian. Kalau anak total politik bilang itu berarti liganya salah, Bang, kalau ada orang yang bisa bikin nggak giring bola dari gawang sendiri sampai bobol gawang lawan, liganya salah itu kan. Ya, itu sampai di situ aja. Tapi begitu sudah nggak ada lagi, saya nggak butuh lagi kritik Pak Purbaya loh. Tapi orang semua salah paham, begitu saya mendukung Pak Purbaya pun dianggap lagi ngenyek Pak Purbaya. Mungkin karena beliau lagi media darling, Bang. Kemarin misalnya Pak Purbaya bilang sepertinya target pajak tidak tercapai. Saya cuma bilang ya alhamdulillah nih, selamat datang di dunia nyata gitu. Artinya ini yang akan kita hadapi ke depan gitu loh. Ada begitu banyak masalah yang harus kita hadapi di depan. Begitu saya bilang selamat datang dunia nyata, orang masih ngira saya benci dan enggak, ini yang kita hadapi semua ini ya, banyak persoalan yang kita hadapi sehingga kita butuh kerja sama-sama, bukan kerja sendiri. Kita kerja sama-sama aja belum tentu beres loh, apalagi kerja sendiri-sendiri. Tapi memang secara tidak langsung setelah Bang Hasan bicara begitu, memang ada perubahan di Pak Purbaya sih. Agak mulai ngerem sekarang. Alhamdulillah. Walaupun saya yakin perubahan itu bukan karena saya, pasti karena otoritas yang lebih tinggi gitu. Presiden maksudnya? Siapapun itu, pasti karena otoritas yang lebih tinggi. Mungkin bukan karena saya, tapi karena otoritas yang lebih tinggi. Mungkin abang jadi bikin kaget banyak orang aja gitu, sehingga memicu untuk membuka mata aja ya. Tapi saya yakin kalau ada perubahan, itu perubahan dari otoritas yang lebih tinggi. Oke, Bang. Tadi balik yang soal abang mendukung kebijakan Pak Purbaya soal mengambil uang dari cadangan devisa kita untuk masuk ke sistem. Saya lebih suka uang itu berputar. Ada uang berputar, ada yang belanja, ada banyak yang menikmati. Kalau nabung kan nggak ada. Saya bukan ahli ekonomi, tapi saya berpikir kan saya pengusaha. Kalau kita nabung buat ada kebutuhan-kebutuhan emergensi, oke. Dan tabungan itu wajib ada. Tapi numpuk tabungan sebanyak-banyaknya buat apa? Jadi kalau yang kita butuhkan bare minimumnya kita sudah dapat, sisanya kita putar aja, kita belanja aja. Saya bukan ahli ekonomi, tapi sebagai seorang pengusaha saya ngerti prinsip ini. Begitu bare minimumnya kita udah dapat buat saving emergency, sisanya ya kita putar lah sebagai investasi kan gitu. Sama juga negara ada ini yang sudah, sisanya kita belanjakan lah. Mungkin sama laki-laki nih, jadi lebih suka belanja daripada nyimpen duit ya? Mungkin juga gitu. Kita dukung ya ada pendekatan yang lebih berani dalam mengelola keuangan kita, tapi berani terukur. Artinya tidak semuanya ditaruh di sistem ekonomi, tetap ada yang disimpan sebagai cadangan. Kalau ada sesuatu yang sifatnya emergensi nanti tetap bisa kita pakai. Kalau betul-betul kosong itu juga nggak bijak kan gitu. Jadi menurut saya yang ini patut didukung.
Iya. Ya, orang kan cuma melihat separuh-separuh aja, dunia dilihat hitam putih. Iya. Tapi kalau nyenggol menteri lain, ya nanti menterinya nggak mau kerjasama gimana? Iya. Nyenggol kepala daerah, nanti kepala daerahnya nggak mau kerjasama gimana? Abang waktu itu kan sempat di kabinet kan. Harmonisasi antar menteri itu seperti apa sebenarnya, Bang? Kalau ada menteri yang tiba-tiba keluar jalur atau bermain sendirian? Kalau selama ini kalau dari sisi sisi pernyataan baru ini kan, gitu. Yang Bukan lainnya- berarti kalau yang lain itu kalaupun misalnya ada yang kontroversial, tapi kan buat dirinya sendiri, dia nggak nyenggol institusi lain. Oke Bang, satu lagi kebijakan Pak Purbaya soal lagi rajin banget mengecek impor ilegal. Harus kita dukung lah. Tuh kan, 2 nih. Ya masih gini, semua hal yang baik kita dukung. Tapi yang nggak baik kita kasih tahu ini nggak baik gitu loh. Jangan kemudian hitam putih. Sekarang itu kita kan melihatnya ada superhero. Jadi kalau udah satu orang dianggap superhero benar semua dia. Enggak. Justru sebelum ini terlalu jauh, sebelum ini terlalu besar, kita ingatkan yang kecil-kecil ini supaya nggak dilakukan. Karena impact-nya nanti bisa panjang. Sisanya kita dukung lah. Gini loh. Kita berharap pemerintah ini sukses kan. Ya. Dan salah satu tulang punggung pemerintah ini adalah Menteri Keuangan. Kita juga berharap Menteri Keuangan ini sukses. Karena kalau dia nggak sukses, hidup Mas Goib jadi goib, hidup saya jadi goib nanti, hidup warga negara yang lain jadi goib. Bisa gajian kita. Justru kita berharap ini apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan itu kesampaian. Makanya lebih baik kita ukur-ukur apa yang harus kita janjikan ke publik. Karena begitu nanti kurang terukur apa yang kita sampaikan ke publik, ya kan orang begitu nagih, orang kecewa, itu aja. Dan jangan, mungkin kalau ada orang ya yang setiap tampil berharap pemerintah gagal, ada. Ini orang sebenarnya nggak mikir panjang, karena kalau pemerintahan gagal hidup dia ikut jadi nelangsal nih. Justru seluruh rakyat Indonesia kalau dia berpikiran sehat, dia harusnya berpikir pemerintahannya harus berhasil. Dan penopang-penopang pemerintahan yang anggota kabinet misalnya, mereka juga harus berhasil. Yang kurang baik kita kasih masukan, kita kasih kritikan. Makanya kalau dalam filosofi saya, kita mengkritik itu untuk memberi jamu pahit. Bukan kasih yang manis-manis aja, diabetes nanti. Tapi bukan untuk dalam rangka menyandung, dalam rangka menggulingkan, dalam rangka menjatuhkan. Kenapa? Kita jatuhkan satu orang, dia mulai dari nol lagi nanti. Kita gulingkan satu orang, penggantinya mulai dari nol lagi nanti. Iya, Kan nggak otomatis ngebut itu. Dia gigi 1 lagi dia. Gigi 2 lagi, orang lagi gigi 4 kamu jatuhkan. Kamu gulingkan, dia mulai gigi 1 lagi penggantinya. Kan di medsos Abang ngiri ya sama Pak Pur. Biarin aja segala macam. orang-orang itu. Terganggu biarin nggak Bang dengan itu? Kan Enggak, banyak sekali tuh videonya. Enggak, biarin aja. Maksudnya kalau gini, kalau kita merespon hal-hal yang nggak berkualitas kayak gitu, kan hidup kita jadi turun juga kualitasnya. Iya, perasaan kita juga jadi terganggu kan. Nanti lama-lama objektivitas kita juga jadi terganggu. Jadi kayak gitu aja. Kan Abang berlihat masih pengen ya masuk ke kabinet lagi sampai mencampuri urusan Ada Pak Purbaya. muka-muka kecewa nggak? Enggak sih.